Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Alpha Zero 3 akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Face Recognition untuk presensi pegawai toko. Alpha Zero 3 ini terdiri dari 4 anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Wahyuni, yang berperan sebagai front-end developer. Lalu ada Dimitri Naufalgani sebagai akuisisi dan modeling data. Lalu Erlia Wikirohani Simatupang sebagai front-end developer. Lalu yang terakhir ada Ivan Rajuanaufa sebagai back-end developer. Untuk bagian latar belakang akan saya bacakan. Latar belakangnya yaitu presensi telah banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Biasanya presensi tersebut berfungsi untuk mengetahui kehadiran dan mendisiplinkan setiap pegawai perusahaan atau toko. Dahulu metode presensi banyak dilakukan dengan cara manual, namun hal ini dapat menimbulkan sebuah kecurangan dalam melakukan presensi atau absensi karena bisa saja pegawai melakukan titip absen kepada pegawai lainnya. Kemudian di dalam perekapan data absensi juga sulit. Peneliti merancang sebuah sistem absensi atau presensi yang berbasis face recognition, yang mana presensi menggunakan sistem metode face recognition ini sangat mempermudah, meminimalisir kecurangan, dan meminimalisir dampak dari COVID-19. Selanjutnya ada rumusan masalah, ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana mempermudah proses input presensi ketika hendak melakukan pekerjaan di toko. Lalu, bagaimana cara meminimalisir kecurangan dalam presensi di toko. Yang terakhir, bagaimana efisiensi sistem deteksi wajah dalam presensi kehadiran pegawai toko. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Erlia, dipersilahkan. Ya, selanjutnya di sini ada pengambilan dan pengolahan data. Nah, pengambilan dataset yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu dengan cara secara real time, yang dimana kita dapat melakukan pengambilan datanya itu dengan mendaftarkan atau melakukan pendaftaran wajah. Nah, jadi si sistem akan bekerja untuk mengambil gambar sesuai dengan ketentuan yang ada pada model. Nah, seperti contoh gambar di bawah ini ya, di sini yang di sebelah kiri ini terdapat fitur pendaftaran data wajah. Nah, fitur ini merupakan kunci utama untuk pegawai mendaftarkan data wajahnya. Jadi saat mengunjungi atau di fitur ini, langkah yang pertama itu pegawai wajib mengisikan identitas nama diri, kemudian kamera akan menyala, yang dimana kamera ini akan menangkap wajah kita yang nantinya penangkapan wajah tersebut akan menjadi dataset kelompok kami. Nah, di sini juga ada kolom tertulis turn on, create, dan close. Nah, setelah itu data yang telah ditangkap oleh kamera akan tersimpan secara otomatis di dalam folder yang telah tersedia. Nah, penamaan folder ini pun sudah didapatkan secara otomatis. Nah, nama folder ini bisa kita dapatkan dari yang mana pegawai telah mengisi data diri pegawai, misal mengisinya nama Erlia, nah akan tersimpan secara otomatis folder ini bernama Erlia. Next. Kemudian ini adalah tampilan isi dari folder slide sebelumnya. Jadi di folder yang telah saya jelaskan tadi, nah isinya itu adalah data gambar saya dan rekan-rekan saya. Nah, ini merupakan tampilan di dalam foldernya. Next. Nah, selanjutnya ada pre-processing data.
Nah, yang dimana terdapat 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu pengambilan dataset, ya di mana telah saya jelaskan pengambilan dataset yang kelompok kami lakukan itu dilakukan secara real time, yang dimana pengambilan secara real time ini bisa kita dapatkan apabila kita mengunjungi fitur yaitu pada saat proses pendaftaran wajah. Nah, langkah kedua setelah itu user akan menginput namanya dan setelah menginput namanya kamera akan aktif atau siap untuk mengambil data wajah kita, dan setelah data wajah user ditangkap atau diambil, uh, uh, data wajah user ini akan diambil sebanyak 500 gambar. Nah, kemudian setelah diambil sebanyak 500 gambar, jadi nilai satu user ini diambil 150 gambar, dan dari 150 gambar ini per frame-nya akan diaugmentasikan sebanyak 20. Nah, setelah diaugmentasikan ini dan diambil 150 gambar ini, maka datasetnya ini berjumlah sebanyak 3.000 gambar. Nah, yang mana dari 3.000 gambar ini akan diambil secara random, kemudian menghasilkan 1.000 gambar per datasetnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ivan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin di sini saya akan menjelaskan pemodelan dan pengembangan modelnya. Pada proyek yang kami kerjakan, kami menggunakan metode yang bernama CNN gitu ya, atau convolutional neural network. Nah, kenapa kami menggunakan ini? Karena model ini kami anggap itu sangat efektif gitu ya untuk dataset yang tidak terlalu banyak. Nah, kami kami juga mengetahui masih banyak model yang lebih baik daripada model CNN ini dan memungkinkan untuk menghasilkan akurasi yang lebih besar dan lebih akurat pastinya. Nah, namun berdasarkan proyek akhir yang dibuat, model CNN tuh sudah paling oke lah yang buat kami gitu. Jadi sudah tepat dan untuk digunakan karena tidak perlu memerlukan dataset yang terlalu banyak. Nah, mungkin untuk penelitian yang sama gitu ya, untuk kedepannya, untuk pengembangan modelnya, kami akan mencoba untuk model DNN atau Deep Neural Network untuk face recognition. Boleh next. Oke, di sini adalah performa model, di mana performa model ini kami menggunakan epoch sebesar 3 dan batch size sebesar 32, menghasilkan 107 step per epochnya, di mana pada epoch pertama itu menghasilkan loss yang bisa dibilang sangat tinggi gitu ya, masih di angka 1 komaan. Lalu pada epoch 1 juga akurasi itu sudah mulai agak tinggi pada angka 0,8. Selanjutnya pada epoch 2 dengan step yang sama itu menghasilkan loss yang sangat berbeda jauh daripada epoch sebelumnya, yaitu epoch 1, di mana pada epoch 2 ini menghasilkan loss 0,1088 dan akurasi yang meningkat gitu ya di angka 0,9722. Terus epoch yang terakhir itu adalah epoch ketiga di mana sama stepnya juga 107, di mana menghasilkan yang loss yang sangat begitu rendah daripada epoch 1 maupun epoch 2, itu sebesar 0,069 dan akurasi yang sangat tinggi di angka 0,98. Bisa di next. Nah, pada model kali ini kan kita menggunakan model CNN yang telah dilakukan beberapa kali training dan menghasilkan akurasi yang baik. Nah, akurasi ini juga dipengaruhi oleh banyaknya jumlah dataset. Nah, dataset ini kami hanya menggunakan 6, di mana untuk skor F1 skor sendiri itu menghasilkan di angka 1.0 atau bisa dibilang 100%. Bisa di next. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Dimitri. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Ivan. Sekarang adalah bagian saya untuk menjelaskan mengenai tampilan aplikasi.
Nah, jadi di sini adalah gambaran bagaimana aplikasi ini sudah berhasil mendeteksi wajah dan menampilkan nama pengguna yang telah terdaftar pada dataset serta nilai akurasi pada bounding box. Jadi kan ceritanya tuh sebelumnya tuh pegawai itu mendaftarkan dirinya untuk presensi. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah berhasil? Nah, untuk gambar itu bisa dilihat di gambar seperti ini ya. Nah, apabila sudah berhasil, maka nanti pegawai cukup pegawai itu jadi nanti akan mengarahkan wajahnya ke kamera. Kemudian nanti kamera akan menunjukkan beberapa output berupa nama. Di sini dapat lihat secara rinci namanya adalah Saudara Ivan yang telah memasukkan nama dirinya ke daftar dataset itu dengan mendaftar. Kemudian di sampingnya ada nilai akurasinya sebesar 100% pada bounding box di sini. Kemudian boleh dilanjutkan. Nah, kemudian sekarang masuk ke bagian user interface. Nah, pada bagian user interface ini adalah bagian utama dari tampilan website ini, di mana terdapat button untuk memudahkan user untuk menuju aplikasi presensi dan juga pendaftaran wajah untuk disimpan di dataset. Nah, jadi di dalam user interface ini untuk bagi pegawai yang belum sempat mendaftarkan wajahnya untuk presensi dapat memilih tombol di sebelah kanan yang bertuliskan daftar wajah. Dan kemudian apabila sudah sempat mendaftar, maka pegawai tersebut cukup menekan button yang ada di sebelah kiri yang berwarna oranye. Boleh di next. Adapun untuk bagian ini adalah bagian laporan akhir di mana kelompok kami telah selesai melengkapi naskah laporan akhir ini secara menyeluruh dan di sini adalah salah satu contoh laporan akhir dari anggota kami, Erlia. Boleh di next mungkin. Nah, untuk selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada Siti Wahyuni. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan slide-slide dari presentasi proyek akhir kami. Pada tahap kesimpulan, saya akan menjelaskannya, yaitu model yang digunakan, yaitu model CNN, telah menghasilkan akurasi yang baik, yaitu sebesar 98%, yang mana ini merupakan akurasi yang sesuai dengan harapan kami. Proses training model dan deployment website telah melewati beberapa hambatan yang tentunya dapat dilewati dengan solusi yang terbaik. Untuk kedepannya, berharap aplikasi Kanya Project ini akan ada pengembangan agar dapat membantu sebuah kegiatan presensi pegawai toko secara real. Karena sistem presensi yang dibuat kali ini dapat digunakan dengan simpel, efektif, efisien, dan jauh dari kasus kecurangan. Baik, saya mewakili teman-teman saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.